Usai menangkap hakim dan juga panitera PT UN, KPK kemudian menyegel satu mobil dan juga kantor para hakim di PT UN Medan, Sumatera Utara. Salah satu mobil yang disegel disebut sebagai milik dari Ketua PT UN Medan, yaitu Tripenu Putro. Mobil ini kemudian dibawa ke Polresta Medan dan dipindahkan ke Polda Sumatera Utara. Sementara KPK juga menyegel 3 ruangan di gedung PT UN Medan, di antaranya adalah ruang Ketua PT UN, ruang panitera sekretaris, dan ruang kepaniteraan perkara. Diduga sementara penangkapan 3 hakim dan 1 panitera ini terkait dengan kasus permintaan penyalahgunaan wewenang yang pernah ditangani di Kota Medan. Dan kita akan bergabung bersama dengan Andika Bakti yang saat ini berada di Mapolresta Medan, Sumatera Utara. Ya, Andika, bagaimanakah kondisi di sana? Apakah pemeriksaan dari para hakim dan panitera PT UN ini masih terus berlangsung atau mereka dibawa ke Jakarta? Berita proses pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan, Tripeni Irianto Putro, ini telah selesai pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat tadi, berita di Mapolres Kota Medan. Dan selain Tripeni Irianto Putro yang diperiksa tadi, juga ada 4 terperiksa lainnya. Dan setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam, Ketua PT UN Tripeni Irianto langsung dibawa ke Jakarta melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan dalam perjalanannya menuju Bandara Prita, para terperiksa ini juga didampingi oleh beberapa orang dari tim penyidik KPK. Dibawanya Tripeni ke Jakarta ini yakni untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK Prita. Dan selain Tripeni, terperiksa lainnya yang dibawa adalah Hakim Amir Fauzi dan Hakim Dermawan Ginting. Kemudian juga ada panitera pengganti, maksud kami, bernama Syamsir Yusfan dan seorang pengacara bernama Gary. Sebelumnya Tripeni Irianto dan terperiksa lainnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh KPK di gedung PT UN Medan pada hari ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan dalam penangkapan tadi sempat terjadi penolakan dari pengacara Gary. Selain membawa 5 terperiksa, pihak KPK juga tadi menyita uang dan dari ruang hakim dalam pecahan 100 US dollar Prita. Dan hingga kini belum diketahui berapa nominal pasti dari uang yang disita tersebut. Selain itu pihak KPK juga menyegel 1 unit mobil Fortuner di depan halaman PT UN yang saat ini telah diamankan di kantor, maksud kami di Mapolda Sumut. Dan KPK juga tadi sempat menyita ataupun menyegel 3 ruangan yang ada di kantor PT UN, dan ruang tersebut masing-masing adalah ruang ketua, kemudian panitera sekretaris dan sub kepanitraan perkara. Namun Prita, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak manapun terkait detail kasus penangkapan ini, karena KPK pun sebelumnya sempat menyebutkan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Tapi Prita, kuat dugaan bahwa penangkapan ini ada kaitannya dengan kasus suap terkait sengketa lahan yang sedang ditangani oleh PT UN Kota Medan. Prita. Baik, terima kasih Andika Bakti melaporkan dari Medan. Dan pemirsa, ini masih terkait dengan penangkapan Hakim PT UN Medan. Dari Medan kita akan ke Jakarta, tepatnya ke gedung KPK untuk bergabung dengan Danis Sanisa. Ya, Danis, apakah sudah ada kabar tentang kedatangan dari para hakim dan juga panitera dari PT UN Medan? Berita hingga saat ini kami awak media masih menantikan kedatangan dari 5 orang, yakni 3 hakim, 1 panitera dan 1 pengacara yang tadi pagi tertangkap oleh KPK di PT UN Medan, Sumatera Utara. Dan dari informasi yang beredar di sini, diperkirakan malam ini kelimanya akan tiba di Jakarta.
Juga sempat beredar berita bahwa kelimanya saat ini sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dalam perjalanan menuju ke gedung KPK. Namun sekali lagi informasi tersebut belum bisa kami pastikan dan juga belum bisa dikonfirmasi oleh pihak KPK. Sehingga kami belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang beredar tersebut. Sambil kami pun masih menantikan kedatangan dari kelima orang tersebut. Sebelum dibawa ke Jakarta, kelimanya memang menjalani pemeriksaan secara intensif di Polresta Medan pasca dilakukan penangkapan di PT UN Medan pada pukul 10 pagi tadi. Dan jika pemeriksaan telah rampung ataupun selesai, maka pihak penyidik maupun KPK sudah berjanji akan segera membawa kelimanya ke kota Jakarta. Prita? Ya, Danis, lalu apakah KPK sudah memberikan satu pernyataan atau konferensi pers terkait dengan hal ini? Prita, pernyataan secara konferensi pers memang tidak dilakukan oleh KPK, tetapi tadi dari informasi yang kami himpun juga pernyataan langsung dari pimpinan KPK yang kami temui di gedung KPK bahwa memang benar terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan kepada 3 orang hakim yang berada di PT UN Sumatera Utara, maksud kami PT UN Medan Sumatera Utara, 1 panitera dan juga 1 orang pengacara, yakni bernama Ketua PT UN Medan Tripeno Irianto, Hakim Amir Fauzi, Hakim Darmawan Ginting, Panitera PT UN Medan Syamsir Yusfan dan juga seorang pengacara Geri Baskara. Dan menurut informasi kelimanya ditangkap saat melakukan transaksi dugaan suap karena pada saat terjadi operasi tangkap tangan juga ditemukan tumpukan uang pecahan $100 Amerika yang hingga saat ini tim KPK pun masih menghitung berapa jumlah total uang tersebut. Dan tadi pimpinan KPK Johan Budi juga sempat membenarkan bahwa penemuan uang pecahan $100 Amerika tersebut ditemukan penyidik KPK di ruangan Hakim PT UN Tripeno Irianto. Namun Johan Budi belum menyebut penangkapan dilakukan terkait kasus tertentu karena hingga saat ini tim penyidik KPK masih melakukan pendalaman dan terus memintai keterangan terhadap kelimanya. Dan berita berikut kutipan pernyataan dari Johan Budi. Ya, memang benar tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat KPK melakukan tangkap tangan ya. Kejadiannya itu di Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Pas jam 10 itu di TKP kita tangkap 3 orang ya. Ada panitera, ada hakim, juga ada lawyer, pengacara. Nah kemudian dari situ ikut juga dibawa 2 orang lagi kalau nggak salah. 2 orang itu kemudian dilakukan pemeriksaan di Polres yang kemudian dipindah ke Polda. Jadi sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan di sana. Dan berita terkait kedatangan dari kelimanya di gedung KPK malam ini, jika memang nantinya ternyata kelimanya tidak kunjung tiba di Jakarta, tadi Kabag Humas KPK Priharsa Nugraha sempat menyatakan bahwa jika memang tidak malam ini, kemungkinan kelima orang tersebut akan tiba esok siang. Untuk sementara demikian, Prita kembali ke Anda. Baik, terima kasih dan Nisa melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Pemirsa, hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting menyebutkan bahwa penegakan hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih lebih baik dibandingkan dengan era Jokowi JK. Survei SMRC yang dirilis hari ini mencoba untuk memotret kinerja pemerintahan Jokowi JK dalam 8 bulan terakhir. Menurut Direktur Riset SMRC Jayadi Hanan, konflik antara KPK dan Polri menjadi gambaran buruknya kondisi penegakan hukum di tahun pertama pemerintahan Jokowi JK. Sebanyak 38% responden menyatakan kondisi hukum di Indonesia buruk, sementara 32% menyatakan baik. Sedangkan pada era pemerintahan SBY, tingkat kepercayaan pada kondisi hukum mencapai 33%. Sementara yang menyatakan kondisi hukum buruk pada era SBY pada angka 35,5%. Survei SMRC ini mengambil 1.220 responden dan tersebar di 34 provinsi dengan rentang waktu terakhir pada tanggal 2 Juni 2015.
itu resiko yang diterima dari dua. Kan ketika kita tanyakan kepada masyarakat, apakah masyarakat pemilih Jokowi menyesal? Ya? Jumlah orang yang menyesal memilih Jokowi saat ini cukup signifikan. Ada 11% dari pemilih Jokowi itu menyesal memilih Jokowi. Jadi kalau kita jumlahkan dengan orang yang tidak memilih Jokowi, saat ini dukungan kepada Jokowi sudah minoritas, tidak lagi mayoritas seperti ketika dia terpilih sebagai presiden. Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo atas hasil survei dari SMRC yang menyorot kinerjanya dalam 8 bulan terakhir ini. Namun hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri acara buka bersama di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Selaku tuan rumah, Ketua Pelaksana KPK Taufikur Rahman Ruki menyebutkan kedatangan Presiden Joko Widodo. Dan Ruki pun sempat mengeluh kepada Presiden tentang sempitnya gedung KPK sehingga agak kurang nyaman ketika menggelar buka bersama dengan sesama lembaga tinggi negara termasuk juga Presiden dan juga Wakil Presiden. Dalam survei lembaga SMRC menyebutkan kinerja hukum pemerintahan Jokowi JK kurang mendapatkan kepercayaan publik belakangan ini. Bahkan menurut SMRC lebih buruk jika dibandingkan dengan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono. Pemirsa, Top News masih akan hadir dengan informasi lainnya, di antaranya adalah putusan Mahkamah Konstitusi menghapus pasal pelarangan kerabat petahana atau kepala daerah untuk maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada serentak seakan membuka keran dinasti politik. Apakah penyebabnya? Sesaat lagi di Top News.